polisi menemukan kecocokan barang bukti ledakan di SMA 72 Kelapa Gading dengan hasil penggeledahan di rumah pelajar terduga pelaku. Termasuk serbuk yang diduga bahan peledak dan replika senjata laras panjang. Kasus ini menjadi sorotan karena adanya simbol serta tulisan yang dikaitkan dengan kelompok ekstrim kanan internasional. Di saat hampir bersamaan, dunia pendidikan juga diguncang kasus lain. Seorang santri di Aceh membakar gedung asrama pesantren di Kuto Baru akibat dugaan perundungan. Langkah pencegahan apa yang perlu diperkuat agar sekolah tetap kondusif, inklusif, dan bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun? Ya, maraknya kasus perundungan di tahun 2025, pemirsa, yang terbaru ini diduga juga sebagai korban perundungan, terduga anak berhadapan dengan hukum yang kemudian kita ketahui kemarin sempat ada ledakan di SMA 72. Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami. Yang pertama ada Mas Ridwan Habib yang merupakan pengamat atau peneliti terorisme dan intelijen. Selamat malam, Mas Ridwan. Malam, Tiara. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelahnya sudah ada Mas Haris Adilaksono, komisioner dari KPAI. Selamat malam, Mas Haris. Selamat malam, Mbak Baik. Tiara. Kemudian di sebelahnya ada Bang Reza Indragiri, psikolog forensik. Bang Reza, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mbak Tiara. Alhamdulillah sehat. Saya mungkin ke Mas Ridwan terlebih dahulu. Mas Ridwan, kalau dari kasus kemarin di SMA 72 ada satu orang anak terduga berhadapan dengan hukum begitu ya. Dari simbol-simbol dan juga komunikasi yang ditemui oleh pihak kepolisian sejauh ini meskipun belum rilis begitu, apa yang bisa dianalisa? Ya, memang Polri nanti yang berwenang untuk menjelaskan itu ya. Tetapi informasi yang masuk misalnya dia ini sudah terpapar ya dengan website-website yang dia buka. Jadi setelah kejadian teman-teman penyidik itu menelusuri barang bukti. Salah satunya tentu dengan laptop dia, handphone dia, website yang dia buka. Barang-barang pribadinya ya? Ya, misalnya dia terinspirasi merakit bom itu dari satu situs. Namanya watchpeopledie.tv. Nah, ini tentu saja himbauan untuk pemirsa ya, jangan dibuka atau jangan ditiru. Tetapi situs itu yang kemudian diduga kuat, dari situ dia terinspirasi untuk merakit bom. Lalu kemudian dia juga mengikuti satu platform online namanya 4chan, 4chan gitu ya. 4chan ini memang di situ keuntungannya adalah kita tidak perlu menunjukkan identitas asli. Tidak harus ada verifikasi identitas di situ. Dan itu platform diskusi yang sangat terbuka untuk umum, global. Dan dia masuk ke grup-grup itu yang memang membahas tentang neo-Nazi atau white supremacy. Itulah yang kemudian dia tuliskan di replika airsoft gun yang dia bawa itu, replika AR-15 itu ya. Perentontaran, luka, dan yang lainnya itu adalah bagian yang terkait dengan gerakan ini. Dulu di Amerika Serikat, namanya Ku Klux Klan dulu, ini yang di era masa sebelum akhir-akhir ini. Tapi sekarang namanya Groyper. Gerakan ini namanya Groyper. Tokohnya namanya Nick Fuentes dan dia sangat aktif untuk merekrut anak-anak muda usia 16, 17, 18. Dan jangan salah, mereka tidak hanya merekrut yang berkulit putih, merekrut orang Asia, merekrut orang kulit hitam. Ini karena ini paham ideologi. Bukan berbasis warna kulit, tetapi ideologi ini mengatakan bahwa dunia akan lebih baik ketika white supremacy, orang-orang ras kulit putih yang memimpin begitu. Oke, Mas Ridwan, tidak banyak orang yang tentunya mengakses dan memiliki pengetahuan seperti yang tadi barusan dijelaskan oleh Mas Ridwan. Tapi anak yang kita bahas saat ini bisa sejauh itu. Artinya memang memiliki kemampuan ataupun juga tingkat intelijensi yang cukup tinggi, pengetahuan yang luas juga, sehingga bisa mengetahui itu semua. Tentu, anak ini luar biasa berbakat ya. Saya kebetulan sempat melihat sketsa yang dia buat di kamarnya, dan di situ dia sudah melakukan sketsa-sketsa pembuatan bom, sketsa penembakan, dan dia, bayangkan, dia merakit 7 bom. Anak 17 tahun bisa merakit 7 bom, itu tidak sembarangan, bahkan bisa disebut ini mungkin IQ-nya super. Kalau kemudian nanti diteliti lebih dalam ya, karena bagaimana dia menata bahannya, bagaimana dia mengumpulkan bahan-bahan itu, kemudian secara tekun menyusunnya, dan memilih tanggalnya juga 7 November. 7 November itu adalah satu tanggal yang bersejarah karena
Serangan pertama kelompok ini itu 7 November 2007. Terjadi di Finlandia. Namanya Erik sudah Paulsen. sangat direncanakan dengan namanya pengetahuan yang Jokula cukup. Attack. Jokula Attack ini yang kemudian menginspirasi anak-anak muda serupa untuk melakukan serangan. Di Amerika Serikat 4 kali penembakan sekolah yang mengakibatkan sesama siswanya mati, gurunya mati, itu 4-empatnya terkait gerakan ini, gerakan Groyper ini, selama 2025. Dan ini yang saya kira teman-teman penyidik harus lebih mendalami. Jangan kemudian berhenti pada, oh ini ada anak korban bully. Nanti Mas dari KPAI kan akan menjelaskan, korban bully yang di Indonesia kan sudah banyak sekali. Tapi tidak sesederhana yang kita tahu. Tapi seorang yang ya. kemudian bisa merakit 7 bom dan membuat 50 temannya luka-luka, ya baru kali ini. 90 bahkan ya? 90 ya. Baik. Oke, artinya memang secara tidak langsung sekalipun belum rilis, pihak kepolisian sudah terkonfirmasi dari salah satu pihak yang menyebut ada paham radikal maupun juga ekstrim yang mempengaruhi pemikiran dari anak tersebut. Sebelum saya ke Mas Haris, mungkin Bang Reza terlebih dahulu. Apa mungkin tipikal dari anak kecil atau anak remaja yang mudah kemudian terpapar paham-paham ekstremisme tersebut? Bang Reza. Saya dari paparan Mas Ridwan tadi teringat dengan praktek di sekian banyak sekolah di Eropa. Kalau diyakini bahwa akar persoalan ini ada pada masalah ideologi yang salah, keyakinan yang ngawur, dan seterusnya, maka memang perlu dilakukan risk assessment, penakaran resiko. Sampai kemudian di Eropa dipilah mana murid-murid yang tergolong low risk, beresiko rendah, mana yang at risk, yang beresiko, mana yang medium risk, resiko menengah, dan mana yang high risk, atau resiko tinggi. Nah, untuk memastikan apakah seorang murid berada dalam kategori tertentu, sudah barang tentu harus diakses, harus dieksplorasi. Dan ternyata variabelnya sangat banyak sekali. Yang jelas, setelah saya cermati variabel-variabel itu, tampaknya kita perlu menerapkan apa yang distilahkan dalam psikologi forensik sebagai analisis 3 lapis. 3 level analysis. Contoh, Mas Ridwan mengangkat narasi tentang ideologi teror, katakanlah begitu. Kebencian dari kalangan yang meyakini bahwa kaum kulit putih lah yang harus memegang supremasi. Sementara Kapolri Listio Sigit dalam salah satu pernyataannya menyebut bullying dan akan terus melakukan pendalaman. Ada indikasi itu artinya. Maka memang iya, faktornya majemuk. Tinggal lagi kita harus memposisikan mana yang tergolong sebagai deep factor alias faktor yang paling mendasar. Kemudian berlanjut dengan conditioning factor atau faktor pengkondisian, dan puncaknya adalah faktor pemicu. Kalau kemudian ketiga faktor ini bisa kita sisir satu persatu, kemudian anggaplah kita kenakan ke seluruh murid, maka sekali lagi, kita akan bisa menemukan gambaran kira-kira murid mana gerangan yang tingkat resikonya paling tinggi, sehingga dibutuhkan intervensi lebih jauh lagi. Baik, tapi kalau dari segi mungkin kita nilai dari cara berkomunikasi, gesture misalnya, bisa tidak sih itu dikenali atau terdeteksi lebih awal begitu sebelum adanya asesmen yang dilakukan? Saya bukan ahli gestur, tetapi yang saya katakan adalah secara umum ketika anak-anak dalam kondisi punya problem yang hebat, cenderung akan terjadi perubahan perilaku yang katakanlah ekstrim. Misalnya dari yang semula memiliki selera makan baik tiba-tiba hilang, atau justru melonjak gila-gilaan. Ada yang dulu gemar bersosialisasi, sekarang memilih untuk menarik diri. Dulu ada yang prestasi akademisnya mengagumkan, tiba-tiba anjlok sangat-sangat buruk. Nah, perubahan-perubahan yang ekstrim macam itu boleh jadi merupakan penanda bahwa seorang murid atau anak sedang memiliki persoalan yang serius dalam dirinya. Tapi tetap kita tidak bisa akhirnya pukul rata mengatakan, oh setiap perubahan perilaku pasti menandakan anak punya masalah. Tidak seperti itu juga. Oke, baik. Paham ekstremisme menjadi sorotan tentunya dan juga catatan tersendiri dalam kasus ini, dalam perbincangan kita malam ini. Tapi Mas Haris, mungkin kita juga perlu mengetahui seberapa mengkhawatirkan sebenarnya kasus perundungan yang ada di Indonesia, termasuk kalau kita berbicara mengenai kasus yang kemarin tidak terlepas dari dugaan perundungan. Begitupun juga tadi di paket kita sama-sama melihat di Aceh pun juga ada yang sampai membakar pondok pesantren, bahkan tadi informasi terbaru di Blora begitu. Nampaknya sudah semakin banyak kasus-kasus perundungan yang mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi di keluarga maupun juga pendidikan kita begitu ya. Tapi dibahas usai jeda, Mas Haris, kami akan kembali untuk Anda.